Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 27 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis skripsi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Muhammad Usama Abdial Rafiki, Zaimah Lutfiah Kotrunada, Afina Nur Rohmah, dan saya sendiri Bagas Bara Pratama, Aulia Alfi Roshidah, Almira Fauzi Putri, Satya Jati Pratama, dan Dion Alif Desta Nugraha. Pembahasan yang akan kami bahas adalah pengejaan kata, penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan, kemudian analisis kesalahan dalam skripsi. Yang pertama, pengejaan kata. Pemahaman ejaan merupakan satu aspek penting dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan kata, dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengejaan kata. Yang pertama yaitu pemakaian huruf I dan X dibatasi hanya untuk keperluan ilmu dan pemakaian nama, kecuali kata-kata yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yaitu Baihaqi, Iqbal, Makful, Zero, dan Sinar X. Lalu yang kedua yaitu pemakaian huruf F dan V dalam bahasa Indonesia dieja dan diucapkan serta dilafalkan sama. Huruf F dan V juga sering dipertukarkan dengan huruf P. Contohnya positif bukan positif. Yang ketiga yaitu jika di tengah kata ada huruf konsonan termasuk gabungan konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Misalnya bapak dan lapar. Yang keempat yaitu jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Misalnya tampan dan sombong. Lalu yang kelima yaitu jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya bangkrut dan ikhlas. Selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Pada titik terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Selanjutnya yaitu dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Pada tanda koma terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua yaitu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Terakhir yaitu dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Baik, berikutnya tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Tanda hubung juga menyambung unsur-unsur kata ulang. Selanjutnya yakni tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan atau tunggal, arti sampai ke atau sampai dengan.
Baik, selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah menyerap unsur dari berbagai bahasa, seperti pada contoh dalam PPT yaitu dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah yang pertama, EE atau double E dalam bahasa Belanda dibaca I, lalu diserap dibaca menjadi E. Seperti contoh stratosfer dengan double E jika dalam bahasa Belanda diserap menjadi stratosfer, lalu sistem dengan double E dalam bahasa Belanda diserap menjadi sistem. Selanjutnya yaitu IE dalam bahasa Belanda diserap menjadi I dan jika dilafalkan menjadi I. Seperti contohnya politik dengan IE dalam bahasa Belanda diserap menjadi politik dengan I saja. Lalu rim dengan penulisannya IE dalam bahasa Belanda lalu diserap menjadi rim dengan I saja. Lalu selanjutnya yaitu O double O dalam bahasa Belanda diserap menjadi O, seperti contohnya kompor dengan double O dalam bahasa Belanda diserap menjadi kompor dengan satu O saja. Selanjutnya yaitu provus dengan double O diserap menjadi provos. Selanjutnya yaitu double O dalam bahasa Inggris diserap menjadi U dan dilafalkan juga menjadi O, seperti contohnya kartun dalam bahasa Inggris dengan menggunakan double O lalu diserap menjadi kartun dengan U saja. Selanjutnya yaitu proof dalam bahasa Inggris menggunakan double O lalu diserap menjadi proof dengan U, dan pool dalam bahasa Inggris menggunakan double O lalu diserap menjadi pool dengan U saja. Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut ini disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaian secara utuh dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti AG menjadi aset. Contohnya itu kata percentage, dan di bahasa Indonesianya itu dibaca menjadi persentase. Etalase menjadi etalase. Nah, selanjutnya ada serapan IC dari Inggris, ISCH dari Aceh, IVA Belanda. Semuanya itu akan berubah menjadi IK. Contohnya elektronik menjadi bahasa Indonesianya elektronik. Mekanik menjadi mekanik. Balistik menjadi balistik. Nah, yang ketiga ada ical dari bahasa Inggris, ich dari Belanda menjadi is. Contohnya economic, dan menjadi bahasa Indonesia ekonomis. Praktis menjadi praktis. Logik menjadi logis. Dari analisis kesalahan penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, di sini kami menemukan beberapa kesalahan seperti penulisan kata hubung yang kurang tepat, penulisan kata asing yang kurang tepat, kemudian penulisan kata yang masih tidak baku, dan ditemukannya kesalahan ejaan yang masih kurang tepat. Dan juga di sini kami menemukan penggunaan tanda hubung yang kurang tepat, seperti pada kalimat menurunkan suhu, koma, sehingga banyak orang dan bla 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 bla. Pada kalimat ini seharusnya ditulis menurunkan suhu sehingga banyak orang dan seterusnya tanpa menggunakan tanda koma. Kemudian contoh berikutnya yaitu pada penulisan kata presentase. Kata ini merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya ditulis dengan kata persentase. Dan pada kesalahan penggunaan tanda hubung pada kata abu-abu, seharusnya ditulis tanpa menggunakan spasi. Dan selanjutnya yaitu kata merek. Kata ini salah, seharusnya ditulis dengan menggunakan kata merek. Seperti pada kata merek sebelumnya, di sini kami menemukan kata porselin. Kata ini salah, seharusnya ditulis dengan menggunakan kata porselen. Oke, selanjutnya yaitu instrumen. Instrumen di sini itu harusnya kan dalam bahasa Indonesia ya, tapi mungkin karena autocorrect dari Word, jadi autocorrect itu kayak otomatis, pembenaran otomatis. Biasanya pembenarannya itu ke bahasa Inggris, jadi kesalahan penulisan seperti ini tuh biasanya cukup wajar, ada di beberapa artikel atau mungkin ya skripsi seperti ini. Yang kedua, bukan yang kedua ya, selanjutnya adalah penulisan nama Theodoro Iwe. Nah,
kita tahu bahwa kalau nama disingkat itu harus ada titik setelah huruf singkatannya. Jadi IW itu harus Theodoro, I titik, W titik, seperti itu. Lalu kriterian. Nah, kriterian kita langsung tahu ya di sini kalau kriterian itu hanya typo, jadi ya harusnya tidak pakai N, tapi di sini pakai N ya. Jadi harus dibenarkan, dibetulkan lagi menjadi kriteria, itu pakai N, nggak pakai sambung. Oke, ya selanjutnya untuk angka 3. Nah, angka 3 di sini kebetulan 3 ini kan terdiri dari satu huruf saja, bukan satu huruf, maaf. Terdiri dari satu kata, jadi harus ditulis huruf T3. Jadi angka 3 itu harus ditulis TIGA. Nah, untuk besar kecilnya nanti tergantung katanya, mungkin. Lalu heatsink. Nah, heatsink di sini karena heatsink itu adalah kata serapan dari bukan kata serapan ya. Heatsink ini kata dari bahasa asing, ya bahasa Inggris. Jadi harus ditulis miring, di italik, dicetak italik.